Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, dimanapun Anda berada. Sungguh kita sekarang hidup di zaman yang mana manusia banyak disibukkan dengan gadgetnya. Dari yang terkecil sampai yang besar, dari yang muda sampai yang tua, dari pelajar bahkan pegawai sekalipun. Apapun itu keadaannya, mereka tidak bisa lepas, atau manusia tidak bisa lepas dengan gadgetnya. Ketika berjalan, yang dilihat terkadang gadgetnya. Ketika menunggu antrian, disibukkan dengan gadgetnya. Ketika mengobrol, bercengkrama dengan orang lain, terkadang mencuri pandangan untuk melihat gadgetnya. Bahkan ketika menunggu sholat, yang mana antara waktu adzan dan iqamah, bainal adzan wal iqamah, antara waktu tersebut adalah salah satu waktu di mana doa kita akan diijabah, doa mustajab. Terkadang kita disibukkan juga dengan gadgetnya, wal iyadu billah. Kaum muslimin, gadget itu ibarat pedang bermata dua. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, maka akan sangat bermanfaat. Tetapi kebanyakan dari kita lalai dan kurang bijak memanfaatkan gadget tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan satu hal yang membuat kita lalai adalah bahwasanya gadget tersebut memalingkan kita dari Al-Quran. Marilah kita simak perkataan Khalid bin Walid yang sangat menyentuh hati kita. Yang mana Khalid bin Walid tidak bisa fokus belajar dan mempelajari Al-Quran karena disibukkan oleh jihad fisabilillah. Khalid bin Walid berkata, "Syaghalanal jihadu an ta'limil Quran." Sungguh, jihad fisabilillah telah menyibukkan kami untuk belajar dan mempelajari Al-Quran. Dalam riwayat lain dikatakan, laqad mana'ani katsiran minal qiraati al-jihadu fisabilillah. Yang artinya sungguh jihad fisabilillah telah menyibukkan aku, telah mencegahku untuk banyak membaca Al-Quran. Begitulah yang dikatakan Khalid bin Walid. Berbeda sekali dengan keadaan kita, yang mana kita banyak meninggalkan Al-Quran karena disibukkan dengan gadget kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh memang akan datang suatu zaman di mana manusia atau kaum muslimin meninggalkan dan berpaling dari Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sungguh umatku, kaumku ini meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran diacuhkan, ditinggalkan, hanya disimpan di raknya, di rak lemari, dibiarkan, tidak dibaca, tidak disentuh sehingga berdebu karena tidak pernah dibuka lembaran-lembaran Al-Quran tersebut. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata dalam kitab tafsirnya bahwasanya bentuk seseorang atau seorang muslim berpaling dari Al-Quran ada dalam berbagai macam bentuk. Baik itu membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, membaca tafsirnya, dan mengamalkannya. Beliau berkata, qad a'radu anhu wa hajaruhu wa tarakuh ma'annal wajibu alaihim al-inqiyadu li hukmi wal iqbalu li ahkamihi wal masyu ala khalfahu. Kaum muslimin telah banyak meninggalkan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran,
Padahal kewajiban bagi mereka adalah al-inqiyad, tunduk dan patuh, wal iqbal, serta menerima ahkam Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, wal masyu khalfah, dan berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Maka hendaknya kita, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hendaknya kita memaksakan diri untuk selalu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di setiap hari kita. Karena setiap harinya kita melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat yang akan menjadikan noda hitam di dalam hati kita, serta akan membuat hati kita keras. Dan Al-Quran adalah obat dan penawarnya. Perbuatan maksiat yang menjadikan hati kita keras, ketika kita selalu membaca Al-Quran, maka mungkin tentu dengan bacaan Al-Quran tersebut akan menjadikan hati kita lembut, menjadikan hati kita mudah menerima hidayah dari Allah, dan menjadikan mudah untuk beramal soleh yang bermanfaat bagi diri kita pribadi dan bagi orang lain. Maka Al-Quran adalah obat penawar dari penyakit-penyakit hati. Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Allah Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Syifa adalah obat, penawar. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan sungguh Al-Quran ini tidak akan menambah bagi orang-orang yang zalim, melainkan hanya kerugian. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti berkata, memaparkan bahwasannya Al-Quran sebagai obat itu adalah obat dalam berbagai macam penyakit, baik dalam jasmani kita atau fisik kita, ataupun obat untuk hati kita. Beliau berkata, ma huwa shifaa'un yashmalu kaunahu shifa'an lil qalbi min amradihi kasyakki wan nifaq wa ghairi dzalik. Al-Quran itu bentuknya menjadi obat, salah satunya untuk hati kita. Penyakit hati kita seperti penyakit asyak, penyakit keraguan, wan nifaq, penyakit kemunafikan, penyakit orang-orang munafik, wal iyadu billah, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya. Wa kaunuhu shifaan lil ajsam idza ruqiya 'alaiha bihi. Dan Al-Quran itu akan menjadi obat bagi tubuh kita atau bagi jasmani kita ketika dibacakan, ketika diruqyahkan bagi orang-orang yang sakit. Kama tadullu lahu qissatul ladzi raqa ar-rajula alladzi qabil Fatihah wa hiya sahihatun masyhurah. Sebagaimana hal ini yang menunjukkan ada sebuah riwayat dalam hadis, ada seorang yang meruqyah orang yang sakit, yang terkena sengatan kalajengking, kemudian beliau menyembuhkannya dengan bacaan ruqyah, dengan bacaan Al-Fatihah. Dan wahiyam sahihah masyhurah. Dan riwayat ini riwayat yang sahih dan masyhurah dan terkenal. Kaum muslimin, gunung saja apabila diturunkan kepadanya Al-Quran, maka dia akan hancur. Apalagi hati kita yang keras, apabila dibacakan Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi lembut. Allah Ta'ala berfirman, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung tersebut tunduk dan patuh, hancur terpecah belah min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya usi nafsi wa iyyakum, saya pribadi mengajak diri sendiri dan kaum muslimin agar senantiasa memaksakan diri untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Yang belum bisa membaca Al-Quran, mari kita sama-sama belajar. Hendaknya seorang muslim malu kalau tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan agar dipelajari oleh umatnya. Yang sudah menghafal Al-Quran, mari kita sama-sama jaga hafalan kita dan istiqomah untuk murojaah, dan kita sama-sama mentadabburi dan mempelajari Al-Quran secara mendalam.
Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa hazanina wa nura wa dhahaba hammina wa ghammina ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.